Kak Ahli, kasih. Baik, ini hari ini kita buka dengan grammar. Sudah kelihatan berarti ya soalnya. Nah, untuk nomor 31 ya. Untuk nomor 31 ini diperkirakan ada dua kejadian yang terjadi secara berurutan. Nah, ini dua kejadian berurutan tuh maksudnya gimana? Nah, karena pertama kita nangkepnya adalah maling ditangkap ya. Maling ditangkap by the time the police arrive. Nah, berarti maling ditangkap. Yang kedua, polisinya datang. Biasanya untuk dua kejadian berurutan yang tidak terjadi secara bersamaan ya, kejadian satu dulu baru setelahnya di masa lalu, itu kita menggunakan yang namanya past perfect. Nah, kita menggunakan past perfect untuk kejadian ini. Nah, dia yang subjek ditambah ya, subjek ditambah. Nah, tapi di sini biasanya kalau yang kalimat aktif menangkap. Nah, yang maknanya menangkap itu kita menggunakan had ditambah verb 3. Cuman karena ini pasif, kalau maling kan bukan menangkap, tapi ditangkap. Nah, untuk pasif kita menggunakan subjek ditambah had been ditambah verb 3. Ini yang memberikan makna di titik-titik. Misalnya, had been cuffed, maknanya adalah ditangkap. Kalau misalkan kalimatnya maling maling ditangkap ketika maling ditangkap kemudian polisi datang, itu apa bedanya? Maling ditangkap, kemudian polisi datang. Nah, ini mah ini by the time the police arrive. Iya, ini berurutan ya. Jadi maksudnya seperti itu. Maling ditangkap, baru polisinya datang. Oh gitu. Jadi itu yang mau disampaikan di soal ini. Jadi untuk dua kejadian berurutan dan di masa lalu, kita menggunakan yang namanya present perfect. Past perfect ya. Kita menggunakan past perfect. Cuman kita nggak pakai yang subjek ditambah head per 3 karena ini maknanya Misalnya cuff, berarti nangkep gitu. Sedangkan kalau maling kan dia ditangkep ya. Jadi kita menggunakan bentuk pasif yaitu head in cuff. Pasif soalnya maling ditangkap. Nah, ditangkap polisi. Nah, kemudian kenapa kita nggak pakai yang catches? Ini salahnya double. Udahlah maknanya menangkap, dia juga simple present. Ya, simple present. Nah, emang simple present fungsinya apa? Nah, simple present fungsinya adalah untuk kegiatan yang terjadi secara berulang atau untuk fakta umum. Contohnya misalnya gini, police catches the thief. Kemudian, kenapa kita nggak pakai was cuff, Miss? Nah, ini pasif juga. Pasif di simple. Eh, seperti itu. Kalau Kemudian pakai kita nggak pakai catch karena catch alasannya sama dengan yang A, dia simple present. Ya. Dan yang E, nah ini letak salahnya adalah dia nggak punya to be seperti was atau were, is, MR. Nah, dia nggak punya was, were, is, MR, sehingga jatuhnya adalah nama benda atau nama kegiatan atau kata benda. Sejauh ini yang paling jauh. Untuk oke 31 ada pertanyaan lagi atau sudah aman? oke, mantap.
Lanjut. Lanjut. 32. Nah, kita kalau ada soal tensis gini, pastikan kita melihat apakah ada keterangan waktu. Nah, ada keterangan waktu by next year. Nah, by next year itu adalah sampai dengan tahun depan. Berarti ranahnya kalau by next year itu future karena sampai pada tahun depan. Nah, satu-satunya yang pas untuk future adalah will decrease. Kenapa demikian? Jadi kalau dari konteks katanya sendiri, the police chief hopes that crime rate. Nah, ada kata hopes. Nah, hopes ini adalah harapan. Yang namanya harapan sifatnya adalah prediksi. Bisa iya kejadian di depan, bisa tidak. Makanya kita menggunakan yang namanya simple future. Simple future pun dia pakainya yang pakai will. Kenapa pakai will? Karena dia di sini untuk Mbak, prediksi, ya. Mbak, ya, saya masuk ke ruangan dan ini tidak boleh komunikasi. Ya udah, Butuh lima tapi menit. mm, mm, mm. Oke, Gitu. Ya udah nggak apa-apa. oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, dia untuk prediksi di masa depan yang hasilnya mungkin iya, mungkin tidak. Yang mana untuk strukturnya menggunakan subjek tambah will ditambah verb 1. Subjek tambah will tambah verb 1, jadi jawabannya adalah yang A. Kak, kenapa tidak yang B, Kak? Decrease. Nah, decrease itu maksudnya adalah simple past. Digunakan untuk pernyataan di masa lalu. Saya bagi aja contohnya, ya. Nah, saya bagi aja contohnya, misalnya decrease itu seperti ini. Crime rates decrease on 2000, ya. Artinya tingkat kriminal itu berkurang pada tahun 2000. Gitu. Jadi ini untuk satu kejadian. Kalau decrease itu masuknya ke simple present. Nah, maksudnya masuk simple present, dia menyatakan fungsi fakta. Ya, menyatakan fungsi fakta, misalnya contoh kalimatnya konteksnya seperti ini. We aim to decrease. Ya, we aim to decrease the crime rate. Kita punya tujuan untuk mengurangi angka kriminal. Gitu. Kalau yang D, has decreased, has ditambah verb 3. Ranahnya adalah ranahnya adalah present perfect. Nah, present perfect karena ada have ditambah verb 3. Contoh situasinya biasanya digunakan untuk kejadian yang baru saja selesai di saat ini. Saya kasih contoh misal gini. This year, crime rate has decreased for about 4%. Tahun ini angka kriminal telah menurun sampai dengan 4%. Nah, itu terhitungnya sampai dengan saat ini. Tahun ini, berarti lingkupnya masih sekarang-sekarang ini. Kalau had decreased, itu untuk yang kita namakan sebagai past perfect. Jadi, untuk dua kejadian yang terjadi secara berurutan di masa lalu. Seperti pada contoh di nomor 31. Aman sampai sini? Kalau ada pertanyaan lewat kolom chat, nggak apa-apa. Itu aman, oke. Kemudian di 33 ada the new officers, training for 2 months now. For 2 months now, selama 2 bulan dari sekarang. Nah, ini berarti keterangan waktunya adalah durasi. Durasi yang terhitung sampai dengan saat ini. Untuk kejadian di masa lalu yang durasinya masih terhitung sampai
menggunakan yang namanya present perfect. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya present perfect. Yang seperti apa itu, Kak? Nah, jadi dia present perfect itu subjek ditambah, oh iya, has atau have-nya, kemudian ditambah vertiga. Vertiga undergone. Nah, permasalahannya apakah dia pakai have atau pakai has? Nah, itu sekali lagi kita harus lihat subjeknya. The new officers. Nah, kan kalau the new officers dia lebih dari satu. Artinya subjeknya jamak. Berarti pakainya have. Kenapa nggak yang D? Walaupun tensisnya benar, iya sih tensisnya benar. Tapi has atau have-nya tidak sesuai subjek. Kalaupun subjeknya officer, nah itu baru benar. Masalahnya ini ada S-nya. Gitu. Harusnya officer kalau mau pakai yang D. Kak, kenapa tidak yang E? Nah, yang E itu ranahnya adalah simple past. Kenapa? Underwent itu verb 2. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kejadian di masa lalu atau sebuah peristiwa di masa lalu. Satu aja peristiwa. Contohnya misalnya gini. The officers underwent training last month. Para petugas itu melaksanakan underwent training last month. Melaksanakan training atau pelatihan bulan lalu. Udah, sampai situ aja. Artinya dia untuk kejadian di masa lalu. Undergoing kenapa salah? Di kalimat ini, subjek ada yang kosong predikat. Nah, kalau undergoing sendiri, Pak, itu undergoing harusnya ada to be-nya kalau mau dia kata kerja. Mau dia was, were, is, MR, pokoknya harus ada. Ya. Tapi kalau tanpa itu semua, jatuhnya adalah nama aktivitas, yaitu noun. Salah. Undergo. Nah, ini ranahnya simple present atau verb 1. Fungsinya adalah untuk menyatakan peristiwa yang berulang, misalnya terjadi setiap waktu tertentu, atau untuk fakta. Saya kasih contoh, misalnya gini. Officers undergo training, ya, officers undergo training before they become a general. Jadi, para petugas melaksanakan pelatihan sebelum menjadi jenderal. Nah, ini adalah fungsi fakta. Ya, jadi untuk menjelaskan fakta, seperti itu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan atau sudah oke? Aman, oke. Kemudian di 34, the suspect admitted that ada keterangan waktunya. The night before. Nah, the night before. Tapi apakah ini ada satu kejadian atau dua? Ternyata ada dua. Jadi yang pertama, kalau kita tentukan kejadiannya adalah dia ngebobol toko atau maling di toko. Kedua adalah pelakunya atau suspeknya ngaku. Nah, jadi kalau kita urutkan, ada dua kejadian di masa lalu secara berurutan. Yaitu yang pertama, dia merampok toko. Kedua adalah dia ngaku. Nah, kalau bagian admitted atau ngakunya benar, dia pakai simple past atau verb 2. Tapi untuk bagian peristiwa sebelumnya, di mana dia merampok toko, itu kita menggunakan had robbed. Mengapa demikian? Biasanya untuk dua kejadian di masa lalu secara berurutan, kita menggunakan yang namanya kita menggunakan yang namanya past perfect. Atau subjek ditambah had ditambah verb 3. Kenapa nggak yang C, Kak? Kan bukannya dia verb 3 juga. Beda. Kalau C itu ranahnya adalah ranahnya adalah present perfect.
Nah, present perfect atau untuk peristiwa yang selesainya baru-baru ini. Contohnya misalnya gini. Ya, the thief has robbed into a store just now. Jadi, malingnya baru-baru tadi itu ngerampok toko. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, untuk kejadian yang baru selesai akhir-akhir ini. Kemudian kenapa tidak B, Kak? Rob ini dia verb 2. Ranahnya adalah simple past tense. Ya, biasa digunakan untuk peristiwa yang satu peristiwa terjadi di masa lalu. Misal seperti ini. Misalnya, they robbed into a bank yesterday. Mereka ngerampok bank kemarin. Sudah sampai di situ aja. Kalau yang rob sama rob, nah ini dia dua-duanya ranahnya adalah simple present. Biasanya digunakan untuk peristiwa yang terjadi secara berulang dalam waktu tertentu atau untuk fakta umum. Saya kasih contoh misalnya gini. A thief rob something. Ya, seorang maling itu merampok sesuatu. Itu adalah pernyataan umum tentang maling. Gitu. Jadi, sampai sini apakah aman? Oke. 35. Officers titik-titik response quickly in emergencies. Nah, kita sekarang sudah masuk ke materi yang namanya adalah model. Nah, model itu jatuhnya adalah verb atau predikat. Nah, jadi dia itu adalah kata kerja, ya, kata kerja mengenai kemampuan, kewajiban, kemudian kemungkinan, must, can, will juga bisa. Ciri-ciri modal itu adalah modalnya itu sendiri dan dia selalu dilengkapi dengan verb 1. Ya. Dilengkapi dengan verb 1 kecuali bentuk pasif. Nah, di sini berarti kita officers titik-titik response quickly in emergencies. Jadi kan petugas kepolisian harus gercep atau menanggapi dengan cepat dalam situasi darurat. Nah, berarti konteksnya ini kalimat keharusan. Biasanya untuk keharusan kita menggunakan must. Must digunakan untuk suatu hal yang bersifat wajib atau kewajiban. Saya kasih contoh misalnya gini. Officers must report to the authority. Jadi para petugas ya harus ngelapor ke yang berwajib. Kalau may itu biasanya mewakili dua fungsi. Yang pertama izin, jadi boleh atau tidaknya melakukan sesuatu. Yang kedua adalah untuk kemungkinan yang sifatnya masih 50-50. Contohnya misalnya gini. Officers may not smoke in any place in this office. Para petugas tidak diperbolehkan merokok di tempat manapun di kantor ini. Contoh. Kemudian kult. Nah, kult ini untuk kebiasaan di masa lalu. Saya kasih contoh misalnya gini. We could catch about 300 thieves last year. Nah, jadi ini untuk kebiasaan di masa lalu, di mana dulu kita bisa nangkep kurang lebih 300 maling. Kalau would, nah, would itu biasanya digunakan untuk request atau untuk permintaan. Biasanya dalam bentuk format kata tanya, misalnya, would you sign this document? Mau nanda tanganin dokumen ini? Kemudian will. Nah, kalau will itu biasa selain untuk
eh, prediksi juga bisa untuk kemungkinan. Misalnya, I will be away. I will be away tonight. Saya kemungkinan akan pergi pada malam ini. Jadi itulah mengapa 35, karena ini sifatnya keharusan, yaitu petugas kepolisian harus respon dengan gercep pada situasi darurat. Jawabannya tentu adalah yang B. Gimana sampai sini aman? Oke. Kak, kalau begitu nomor 36 A juga. Betul. You must always carry your ID when on duty. Harus bawa kartu identitas ketika bertugas. Kak, tapi out itu bukannya saya baca-baca juga dia fungsinya untuk apa namanya? Untuk kewajiban. Memang, tapi ada yang kurang. Biasanya kalau out itu harus ditambah to. Ini fungsinya sama dengan have to atau has to. Kurang to-nya. Gitu. Jadi ought to atau have to atau has to, dia bisa juga untuk menggantikan must. Nah, bisa menggantikan must, tapi harus pakai to. Saya kasih contoh misalnya gini. We ought to report to the commander. Kita harus ngelapor ke komandan. Nah, itu dia. Jadi untuk nomor 36 sendiri, itu kita ngisi must sesimpel karena out-nya nggak pakai to. Gitu. Ini ada yang kurang, jadi dia tidak memenuhi syarat. Saya akan bahas juga model lain, can. Nah, biasanya can ditambah verb 1, fungsinya untuk menyatakan kemampuan kita secara umum. Saya kasih contoh, misalnya gini. Officers can officers can do service to the civilian, bisa melakukan pelayanan ke warga sipil. Nah, itu biasanya untuk menandai kemampuan, bisa tidaknya sesuatu. Can do service. Kemudian kalau C dan D tadi sudah dibahas di nomor sebelumnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah oke? Oke. 37. The officer said the suspect ... be dangerous. Nah, biasanya kalau nomor 37 ini kita bilang kalau pelakunya pasti berbahaya. Gitu. Pelakunya pasti berbahaya, tapi kan gini. Kalau dalam konteks misalnya untuk situasi ya, pelakunya bisa jadi berbahaya. Nah, bisa jadi berbahaya, bukan pasti berbahaya. Gitu. Berarti kita nggak bisa pakai must be. Kenapa? Karena must be, ya, must be itu dia digunakan untuk yang maknanya pasti ... Misalnya gini, misalnya the grenade must be dangerous. Pasti granatnya bahaya nih. Gitu. Tapi kalau suspek atau pelaku, itu ada kemungkinan dia bahaya, ada yang kooperatif. Maka kita menggunakan might. Kenapa kita menggunakan might? Nah, karena might be itu artinya adalah hampir pasti. Ya, hampir pasti. Artinya kayak 80% bahaya, 20%-nya masih bisa diajak kooperatif, tapi nggak semuanya berbahaya. Gitu. Might be digunakan untuk kemungkinan yang mayoritasnya iya bahaya, tapi sisanya tidak. Kemungkinan ada should, ada would. Nah, should ini biasanya untuk saran atau advice. Itu should ditambah verb 1. Misalnya, uh, misalnya, you should report quickly. Kamu harus melapor sesegera mungkin. Untuk would dan will sudah dibahas di nomor sebelumnya. Tadi hanya should aja yang baru. Jadi untuk 37 kembali lagi jawabannya adalah the officer said that the suspect might be dangerous. Bisa jadi bahaya, bukan pasti bahaya. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah oke?
Oke. 38. If criminals see more patrols. Nih, aku mau mengenalkan kita materi conditional atau if conditional. Nah, untuk soal ini, kalau kita lihat if conditionalnya adalah tipe ke di sini pakai si, artinya pakai verb 1. Yang ada if-nya atau if clause pakai verb 1. Artinya yang sebelah sini adalah simple present. Artinya kemungkinan yang dibuat adalah untuk masa depan. Gitu. Sehingga yang dipakai adalah if conditional tipe 1. Yang mana yang ada if-nya menggunakan simple present, kemudian yang tidak ada if-nya pakai will atau future. Mungkin saya kasih contoh seperti ini. If you pass the proper fit test, if you pass the proper fit test, kalau kamu lolos tes proper fit, you will become a general. Kamu akan menjadi seorang jenderal. Nah, ini untuk kemungkinan di masa depan di mana masih bersifat prediksi semuanya. Bisa ya jadi jenderal, bisa tidak lolos. Gitu. Sehingga untuk bagian yang kosong diisi dengan will ditambah verb 1. Kebetulan verb 1-nya sudah ada, yaitu commit. Maka kita tinggal kurang will-nya aja. Kak, kenapa kita tidak pakai would, Kak? Nah, gini. Jadi yang menggunakan would itu yang kita namakan sebagai if conditional type 2. Ya, if conditional type 2. Nah, ini biasanya digunakan untuk peristiwa yang berlawanan dengan if ditambah simple past. Jadi yang ada if-nya pakai simple past atau verb 2. Kemudian yang tidak ada if itu menggunakan would plus verb 1. Contohnya saya kasih contoh begini. Ya. If if the police didn't cuff. Ya. If the police didn't cuff. Nah, ini verb 2 nih, udah mewakili ada did-nya. If the police didn't cuff the thief, he would run. Ya, he would run away. Nah, jika polisi tidak menangkap malingnya, nah maling itu akan lari. Gitu. Tapi ini berlawanan sama kejadian di masa sekarang, di mana realitanya adalah the police catch the thief. Polisinya nangkep malingnya. Gitu. Jadi itu yang saya maksud kenapa kita tidak pakai would. Gitu. Nah, ini contoh kalimatnya. Adapun can, should, dan must itu biasanya tidak digunakan di if conditional. Biasanya kalau nggak will, would, atau nggak would have. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, ya. Jadi gini, saya mau jelasin sedikit. Kalau if conditional type 1, ini prediksi. Berarti kontekstualnya, if criminals see more patrols, they will commit fewer crimes. Artinya jika para penjahat melihat lebih banyak polisi yang berpatroli, mereka tentunya akan melaksanakan kejahatan yang lebih sedikit. Tapi ini kan baru prediksi karena ada si-nya. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi malah tambah parah ke depannya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah oke? Oke, ya, aku lanjut. Jadi untuk 39, if the officer titik-titik faster, the accident. Nah, biasanya kalau ada modal misal would atau have been, could have been, ini menandakan kalau dia adalah if conditional type 3. Nah,
if conditional type 3. Jadi untuk if conditional type 3 sendiri fungsinya adalah untuk pengandaian yang beda dengan realita di masa lalu. Gitu. Jadi pengandaian yang peristiwanya beda sama sesuatu di masa lampau. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, strukturnya adalah yang pakai if itu ada past perfect-nya. Maksudnya gimana yang ada if-nya pakai past perfect? Dia yang pakai had ditambah verb 3. Gitu. Kemudian yang tidak ada if itu bisa menggunakan would have atau could have been could have ditambah verb 3. Gitu. Mungkin saya kasih contoh dulu untuk if conditional type 3 itu seperti ini. If ya, sebentar kita waktu 15 menit ya. Kita waktu 15 menit. 15 menit. Oh iya ya. Oke, lanjut. Ya, oke lanjut. Ya. Jadi kita lanjut di 39. Tadi sampai pada if conditional type 3. Ini saya kasih contohnya misalnya gini. Ya, if I hadn't failed in the test, I could have become a general. Jika saya pada saat itu nggak gagal tes, saya pasti akan jadi jenderal. Nah, itu dia untuk pengandaian yang beda dengan kejadian di masa lalu. Sehingga untuk kasus nomor 39, if the officer had ditambah verb 3, had reacted. Ya, jika kalau saja pada saat itu para petugas bereaksi dengan cepat, ya, kecelakaan tersebut mungkin bisa dihindari. Nah, untuk reacted-nya sendiri, ya, ini dia salah. Karena kalau reacted biasanya untuk conditional type 2. Ya, jadi untuk conditional type 2. Kalau untuk reacts, ini kalau dia pakai conditional type 1. Ya. Kemudian react juga sama, react bagiannya conditional type 1, tapi dia harus lihat-lihat subjeknya dulu. Apakah subjeknya tunggal atau jamak. Gitu. Reacting salah karena nggak ada to be, is, am, are, was, were. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya. Jawabannya yang C. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Berarti ini tipe 3 ya? Oke. Tipe 2. Betul. Karena ini untuk tipe 2 itu beda, Pak. Tipe 2 itu kalau misalnya di yang tidak ada apanya? Yang tidak ada if-nya itu dia tidak ada if-nya, ada pakai would atau could ditambah verb 1. Gitu. Oh, could have. Iya. Modal 2 verb 1 ya. Iya, modal sama verb 1-nya aja. Tapi kalau udah pakai modal tambah have been tambah verb 1, nah itu tandanya dia modal tambah have been tambah verb 3. Nah, itu berarti dia type 3. Begitu juga kalau misalnya iya, misal kalau kita patokannya, tapi kalau yang ada keterangannya di if, Kak. Nah, kalau ada keterangannya di if-nya pakai verb 1 atau simple present, nah berarti dia type 1. Maka yang bagian kosongnya diisi will. Kalau dia yang bagian yang ada if-nya sininya pakai verb 2 atau past tense, simple past. Nah, ini verb 2. Itu kita sebelah sininya pakai would atau could ditambah verb 1. Gitu.
Kalau yang ada if-nya menggunakan had, nah had ditambah ada verb 3, nah itu type 3. Kuncinya sih begitu. 40 juga masih sama nih. Nah, if the case titik-titik earlier. Earlier itu kan kita mengartikannya adalah sejak awal atau dari tadi. Dari awal gitu. The community would feel safer. Nah, di sini would feel. Ada would, ada verb 1. Sebenarnya dari konteksnya pun kelihatan. Kalau memang kasusnya dari awal dipecahkan, mungkin komunitas akan lebih aman. Nah, berarti kan sekarang faktanya adalah the community is not safe. Komunitasnya nggak aman. Nah, inilah di mana kita menggunakan conditional type 2. Nah, kita menggunakan conditional type 2 tuh gimana, Miss? Nah, itu untuk pengandaian yang beda dengan masa sekarang. Ya, pengandaian yang beda dengan peristiwa sekarang. Jadi, if-nya menggunakan simple past. Ya, if kemudian pakai verb 2 atau simple past. Yang tidak ada if-nya itu menggunakan would atau could atau should baru ditambah per 1. Nah, ini kuncinya. Itu kan berarti kalau aja kasusnya dari awal dipecahkan, mungkin saat ini komunitas akan lebih aman. Tapi kan sekarang tidak. Nah, berarti di sini if the case titik-titik solve. Ini biasanya jebakan kita dalam menggunakan was. Padahal untuk type 2 all was goes into were. Jadi yang biasanya subjek tunggal pakai was, misalnya kita menggunakan were gitu. Berarti untuk type 2 syaratnya adalah was diganti were. Makanya kita jamak nih kalau type 2 menemukan if I were you, jika aku kamu gitu. Berarti isinya yang B. Kok nggak yang A, Miss? Nah, kalau yang A ini untuk conditional type 1. Nah, conditional type 1 di mana untuk yang nggak ada if, ya, nggak ada if pakai will. Gitu. Yang kalau bagian nggak ada if-nya, itu pakai will. Kalau yang sini had been sama has been. Kalau has been-nya nggak ada, tapi kalau had been itu jelas type 3. Nah, type 3 conditional. Bagian tanpa if, pakai would atau could atau should ditambah have ditambah per 3. Gitu. Seperti pada contoh-contoh soal sebelumnya. Kak, kalau will be gimana, Kak? Nah, ini nggak ada. Biasanya kalau yang ada if-nya, dia nggak ada yang pakai future. Jadi yang daerah pakai if ini, even type 1 itu pakainya simple present. Gitu. Oke. Kemudian nomor 41. If the police had arrived. Di bagian yang ada if-nya, ada had. Oke, ini penanda dia type 3. Had ditambah verb 3. Kakak tahu dari mana arrive ed ini per 3? Soalnya ada head-nya. Gitu. Nah, kalau ada if kemudian ada head tambah per 3, berarti ini conditional type 3. Tipe 3. Ya. Conditional type 3. Nah, berarti kalau conditional type 3 itu yang nggak ada if-nya atau yang nggak ada if ya. Nah, yang nggak ada if Panjang lah ya. diisi, betul, diisi dengan would, could, atau should ditambah per should have ditambah per 3. Jadi ini diisinya adalah would have been. Gitu. Nah,
Berarti realitanya gimana? Nah, ini biasanya type 3 untuk peristiwa yang beda jauh realitanya dengan masa lalu. Faktanya adalah the police did not arrive. Polisinya saat itu tidak datang. Dan korbannya tidak selamat. Gitu. Kenapa nggak pakai is? Nah, kalau yang ada if-nya pakai is, ini conditional type 1. Conditional type 1, di mana bagian yang kosong diisi will. Kemudian, kalau was, itu nggak ada ya. Biasanya pakai were kalau conditional type 2. Kalau will be. Nah, will be ini buat ngisi conditional type 1. Maknanya adalah akan di titik-titik. Nah, ini saya kasih contoh untuk penggunaan will be, misalnya gini. Misalnya, if she arrives on time, if she arrives on time, the cake will be shared. Ini will be itu untuk pasif, yang artinya adalah jika dia datang tepat waktu, kuenya akan dibagi. Nah, itu untuk pasif ya. Jadi untuk pasif yang artinya di titik-titik. Nah, ini yang contoh will be, ya, yang artinya akan di titik-titik. Ini biasanya ada vertiganya. Nah, has been enggak ya? Gitu. Kemudian, ini saya coba untuk 42 dilihat terlebih dahulu, coba. 42 aja. 42 coba. Kira-kira ada jawaban lain nggak? Ini alfa. Alfa, mantap. Nah, karena yang ada if-nya, di sini runs-nya betul. Dia pakai verb 1, Pak. If the suspect runs, the officers will chase him. Ini masuk ke conditional type 1. Yang mana maknanya adalah kalau penjahatnya lari, ya, maka si petugas polisinya akan ngejar dia. Tapi kan ini nggak tahu dia lari apa enggak, karena masih prediksi. Oke, sekarang coba di 43. Mau tanya. Apakah Silakan. ada nggak? Silakan. Mau tanya, perkiraan ada nggak soal if conditional ini? Nanti yang di if-nya itu pilihan, kemudian yang kalimat keduanya pilihan juga, ada nggak? Nggak ada, biasanya salah satu, Pak. Jadi maksudnya untuk lebih mempermudah aja. Karena kalau dua-duanya kosong, kita juga bingung untuk menentukan mana tensis yang benar. Oh gitu ya? Gitu. Karena biasanya kondisional nggak ada waktunya. Jadi salah satu doang yang kosong. Kalau dikosongin dua-duanya, kita bingung. Gitu. Biasanya salah satu yang dikosongin antara yang ada ya? itu atau tidak. Iya, kayak gini maksudnya. Jadi maksudnya biar kita lebih mudah menentukan. Gitu. Kalau dua-duanya kosong kan bisa diisi tipe mana aja. Ya udah. Oh, gitu ya. Oke. Betul, jadi seperti itu. Boleh di 43, boleh dicoba dulu 43, kira-kira keluar jawabannya mana? Ini head Bravo ya? Bravo, mantul. Betul, bravo. Head. IV head. Obeyed-nya sudah vertiga, Pak. Jadi betul jawaban yang sebelumnya. Obeyed-nya ini vertiga, berarti dilengkapi head-nya 1. Ya. If he had obeyed. Kenapa nggak head? Head itu kalau misalnya dua-duanya memang vertiganya satunya lagi head. Karena satunya head wajib, satunya vertiga.
Jadi kalau verb 3 yang satunya lagi bukan had, diisi biasa aja, misalnya if he had a bathe. Benar pilihan di awal ya. If he had a bathe the law. Nah, ini had ditambah verb 3. Ini type 3 ya, karena ditandai dengan would Oke. have been. Would have verb 3. Nah, betul. Nah, ini 4-4. Suka ada perdebatan antara, Kak, ini pakai have, Kak. Kak, ini pakai have. Nah, biasanya kalau each itu dihitungnya individual. Ya. Jadi kalau ada Singular. each tambah singular, itu ngitungnya per satuan. Saya kasih contoh misalnya gini. Each kid, ya, misalnya each kid got a piece of cake. Satu anak dapat satu kue. Nah, berarti di sini singular each policeman titik-titik a badge and a uniform. Dia punya badge sama uniform, berarti pakainya has. Karena apa? Each dihitungnya satuan per kepala. Gitu. Jadi hitungannya satu, satu, satu gitu kalau each. Sebab each artinya tiap per individu. Jadi seperti itu kita nggak pakai have. Hitungannya singular ya. Per orang. Oke. Kemudian 4-5. Everyone in the unit. Everyone. Nah, ini masalah antara each sama everyone. Nah, Kak, kalau ada every bukannya dia singular ya? Iya. Sebenarnya untuk ngitung everyone itu adalah singular. Ya. Kenapa? Karena everyone itu sama artinya dengan tiap-tiap orang. Berarti hitungnya per kepala. Sama kasusnya. Everyone, tiap orang di dalam sebuah kelompok. Biasanya untuk everyone itu kita menggunakan hitungannya adalah singular. Sehingga di sini everyone in the unit is ready for the mission. Kenapa nggak pakai are atau were? Karena are atau were dua-duanya untuk jamak atau plural. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nggak pakai being juga ya. Apalagi be. Berarti it's everyone sama ya? Iya. Is everyone ready for the mission? Nah, itu bisa. Gitu. Berarti kalau masa lalu bisa juga. Everyone was ready yesterday. Gitu. Boleh kalau masa lalu pakainya was. Tapi kalau ini fakta bahwa setiap orang di unit itu siap untuk misi. Berarti is. Karena everyone hitungnya per kepala. Gitu. The suspect refused to tell the truth. But the officer still trusted titik-titik evidence. Kalau ini kita mainnya bukti. Nah, kita mainnya konsep. Evidence itu bukti. Nah, buktinya bukti dari siapa? Merujuk ke siapa? Nah, buktinya itu dari the officer. Atau, ya, the officer. Karena buktinya itu dari the officer atau dari polisi yang menemukan. Masalahnya, the officer ini satu. Berarti the officer still trusted titik-titik own evidence, his own evidence. Kecuali dia the officer siapa, maka dia menggunakan their. Tapi karena ini satu, the officer berarti his own evidence. Gitu. Kenapa nggak pakai my? Karena tidak menggunakan subjek I. Kenapa nggak pakai its? Subjeknya orang, the officer. Kok nggak pakai our? Kan satu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya evidence buktinya ngarah ke siapa? Oh, ngarah ke bukti yang ditemukan the officer. Kemudian, the officers promise to support the victims. And, nah, kalau ada and, rights-nya atau haknya hak siapa? Kita mikirnya, oh ini mah hak korban. Bukan hak si officernya.
Nah, victims atau korban, satu apa lebih dari satu? Singular ya. Pasti lebih dari satu, karena ada S-nya. Oh, victims. Gitu. Karena ada S-nya nih, pasti lebih dari satu. Sehingga isiannya adalah theirs. Iya, betul. Satu dia karena ada N-nya, Pak. Ada N berarti haknya hak siapa? Oh, hak korban yang didukung itu, bukan hak officernya. Gitu. Oke. Kemudian 48 juga sama nih. The commander reminded all cadets to respect titik-titik instruktur. Instruktur siapa? Instruktur semua kadet, berarti der lagi gitu. Kita mainnya kalau yang ini kita pertanyaan kayak ini instrukturnya siapa nih? Oh, instrukturnya tiap kadet. Nah, berarti all cadets lebih dari satu pasti pakai der. Gitu. Nah, 49 sebenarnya kodenya jelas banget di bacaan. Both. Both kan berarti apa? Dua-duanya. Ya. Suspek sama witness itu ya. Suspect sama witness, iya, dua-duanya. Kuncinya di situ. Nah, yesterday, berarti kemarin. Masuknya apa? Ranahnya. Past tense. Masa lalu. Karena kemarin. Berarti pakainya was apa were? Were dong, kan dua. Dua pihak. Suspeknya sama saksinya. Gitu. Kalau was, dia nggak pakai bot ya, karena bot hitungannya lebih dari satu pihak. Utamanya dua pihak yang terlibat. Is juga nggak pakai, kenapa? Salahnya double. Masalahnya kan subjeknya dua. Kemudian waktunya kemarin. Ya udah, yang is ini salahnya double. Karena masuknya apa kalau is ranahnya? Is itu masuknya ranahnya present atau saat ini. Kalau being doang, nah ini apa? Verb ing. Nah, verb ing tanpa is mr. Ya. Tambah is mr was were, ya udah salah. Karena yang kosong kan ini ya. Yang kosong bagian predikatnya. Nggak kosong-kosong banget sih. Predikat ada pasifnya. Question. Nah, Kak, tapi ini verb ed. Kok were? Nah, jadi gini. Ini pasif. Ya, ini bentuk pasif yang artinya word question ditanya-tanyai. Saksi sama pelaku itu bukan menanya-nanyai, tapi ditanya-tanyai. Sehingga bentuknya adalah were ditambah per 3. Misalnya yang ada ed-nya, contoh. Was atau were. Gitu. Tapi kita lihat subjeknya, ada both. Artinya dua pihak. Tentu kita nggak mungkin pakai was. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah oke? Oke, lanjut. Oke, 50. Either the chief or the officers. Nah, ini pertanyaan mengenai either. Kadang suka salah jawab orang. Nah, ada either, ada or. Dikiranya satu-satu. Nah, ternyata untuk either atau or, ya, either or itu dia either the chief or the officer. Nah, ini kita titik-titik responsible. Nah, kalau kita cek, ini subjeknya, depannya the chief 1, the officers lebih dari 1. Nah, berarti kalau misalnya yang setelah either ini, the chief ini 1, maka diisinya dengan singular. Ya. Maka ini diisinya dengan is. Ya. Karena the chief-nya itu singular atau 1, officer-nya jamak. Yang dipakai adalah yang setelah either, rujukannya. Either the chiefs or the officers is responsible for this mistake. Gitu. Kenapa harus is ya? Kenapa dipilih? Kira-kira seperti itu. Kenapa dipilih singular ya? Apa karena either ya? Betul. Ada either-nya. Either Dan apa juga ya? selain itu, Meaningnya apa ya?
Either itu salah satu pihak ya. Salah satu di Oh, salah satu pihak. antara keduanya. Pak, pihak di antara keduanya. Kenapa? Enggak, either itu salah satu pihak. Berarti kalau misalkan pembuat soal nanti menginginkan jamak gimana? Either or. Biasanya aturannya itu ya. Biasanya aturannya gini. Kalau untuk either ya. Nih. Misal kalau either sininya tunggal, ya, either sininya tunggal, kemudian or sininya jamak, ya, maka dia mengikuti aturan tunggal. Ya. Tapi kalau either sininya jamak, Oh, ada rumusnya ya? sininya tunggal, iya, ada rulesnya. Maka dia Jamak. jamak, ngikut setelah either. Oh, gitu ya. Gitu. Iya, Iya, iya. jadi patokannya ngikut setelah either. Kalau neither beda. Beda lagi. Sama, sama berlaku juga. Makanya saya kasih note ini berlaku juga buat neither. Gitu. Dia berlaku juga buat neither atau not. Gitu. Oke, sip. 51. Nah, 51 itu ada den-nya. Berarti kan kalau kuncinya ada den, ini perbandingan, Pak. Biasanya perbandingan kita menggunakan yang namanya comparative adjective. Nah, comparative adjective itu ada aturannya. Ada yang menggunakan untuk satu suku kata. Ya, satu suku kata atau beberapa dua suku kata. Contoh, ya. Contoh misalnya harder. Ada juga yang pakai more. Biasanya ini adalah dua atau lebih suku kata. Misal, contohnya more competent, lebih kompeten. Intinya, ini adalah kita menggunakan untuk perbandingan. Kuncinya ada den-nya. Complicated. Itu jelas lebih dari dua suku kata. Sehingga untuk pengisiannya kita menggunakan more. Gitu, karena ada den untuk perbandingan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, lanjut. Halo, cek. Ya, lanjut. Lanjut. 52. The police training is the. Kalau ada the, kemudian ada kata sifat, ini kita masuk ke pola yang paling. Yang kita namakan sebagai superlative adjective. Ya, atau kata sifat paling. Nah, ini biasanya menggunakan the depannya. The titik-titik. Nah, bisa menggunakan as belakangnya. Ini untuk satu atau beberapa dua suku kata, misalnya highest, paling tinggi. The highest score paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah most. Ini untuk yang dua atau lebih suku kata. Saya kasih contoh most competent, yang paling kompeten. Berarti the police training is the most difficult program in the academy. Gitu. The police training is the most difficult program in the academy. Ditandai dengan adanya the. Biasanya the itu spesifik merujuk yang paling titik-titik gitu. Misal yang paling tinggi, yang paling rendah gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Ya udah. Kalau gitu kita langsung praktek. Coba Pak yang 53 kira-kira yang mana jawabannya? More. More careful. Alpha. More careful. Alpha. Betul. Nice. Oke, kenapa demikian? Kuncinya sekali lagi ada dan his partner. Jelas sekali dibandingkan sama rekannya. Ini ada pola perbandingan. Kecuali kalau kita mau menyatakan bahwa petugas ini adalah yang paling teliti. Nah, itu berarti the officer works
the most careful out of his team. Jadi si petugasnya ini bekerja paling hati-hati di antara anggota timnya. Gitu. Tapi ini kan nggak ada D-nya ya. Nah, jadi salah. Kok nggak yang C? Kok nggak yang C? C kan juga ada more-nya. Begini, kalau ada li-nya belakangnya, itu biasanya adalah adverb atau keterangan tambahan. Adverb atau keterangan tambahan. Kalau ada li-nya. Sehingga nggak tepat ini kalau adjektif atau kata sifat kan careful ya. Nah, yang pakai li itu kalau pakai gini. Misalnya, works carefully. Ya, contohnya itu kan kalau adverb itu mendampingi kata kerja. Gitu. Salah kemana-mana kalau yang C juga. Nah, kemudian nomor 54. 54 ini yang kalau di TOEFL kita namainnya adalah aposisi atau keterangan tambahan. Subjek aslinya adalah the first bicycle atau sepeda pertama. Ini subjek aslinya. Were heavy, were-nya predikat. Subjek aslinya. Nah, ini yang kita namakan sebagai aposisi atau keterangan penjelas subjek. Yang mana kalau dihapus, inti kalimatnya tetap sama, yaitu sepeda pertama itu berat sama tidak nyaman. Saya kasih contoh. Biasanya untuk aposisi itu kita menggunakan satu noun atau kata benda. Kemudian yang kedua adalah participle. Participle itu adalah verb 3. Ya. Verb 3 atau ya biasanya kalau verb 3 yang wajar ada ed-nya. Ya. Saya kasih contoh misalnya gini. Misalnya satu. Misalnya the first computer invented in 1960 where the first computer invented in 1960 was very expensive and heavy. Nah, jadi di sini ini menjelaskan the first computer. Subjek aslinya kan the first computer. Invented in 1960. Ini adalah tambahan. Dia tambahan ke subjek bahwa komputer tersebut diciptakan tahun 1960. Yang mana kalau dihapus, inti kalimatnya tetap sama. Komputer pertama itu berat dan juga mahal. Jadi untuk aposisi atau penambah subjek, kita nggak pakai predikat. Were developed, were developing, ini salah semua. Kenapa? Karena di kalimat udah ada predikatnya. Emang mana predikatnya? Were. Udah ada verbnya ini. Jadi nggak pakai verb lagi. Karena were developed itu kan artinya diciptakan. Ya. Kalau were developing, menciptakan, lebih ngaco lagi. Which developing. Nah, which developing, masalahnya ini kalimat subjeknya satu. Biasanya kalau yang ada which subjeknya dua, Pak. How develop, ini nggak ada. Gitu. Jadi isinya adalah develop. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan, Pak? Lanjut. Oh, udah jelas berarti. Oke. Lanjut. Nah, oke. Siap. 55. 55 itu kita lihat kalimatnya. There are many ways. Titik-titik. Ini are-nya sudah ada predikatnya. Subjeknya Pak pendek sekali memang there. Predikatnya are. Nah, berarti ini kalimat sudah punya predikat. Syarat untuk pemakaian to be ya atau to infinite pemakaian to infinitive atau to ditambah verb 1
adalah sudah punya predikat asli. Saya kasih contoh ya. Jadi kalau to infinitive ya, atau yang sering kita pelajari sebagai to ditambah verb 1, itu fungsinya adalah untuk menyatakan tujuan dari suatu perbuatan. Saya kasih contoh misalnya gini. Misalnya, there is one way to prevent flu. Ada satu cara untuk mencegah flu. Kak, emang nih, tapi syaratnya to infinitive, kalimatnya harus punya predikat asli dulu. Yaitu di sini udah punya is. There is one way to prevent flu. Berarti sama nih polanya. There are many ways to protect the environment from pollution. Yang mana yang C itu nggak mungkin. Karena itu pasti berdampingan sama verb 1. Namanya to infinitive. Gitu. Kalau yang lain-lain kenapa enggak, Kak? Masalah ini kalimat udah punya predikat. Gitu. Kita tidak memilih alasan tidak milih A, C dan A, B dan ya A, B dan E karena nih kalimat udah punya R. Gitu. Kira-kira seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, lanjut. Oke. 36. Nah, 36 ini ada dua pernyataan dengan subjek yang sama, makanya kita menggunakan relative pronoun. Nah, ini nama materinya adalah relative pronoun atau kata ganti rujukan. Biasanya dipakai kalau subjeknya sama, tapi ada dua maksud yang hendak disampaikan. Nah, di sini ada peristiwa satu. Bukan peristiwa satu sih, lebih kepada pernyataan satu. Pernyataan satu yaitu the island was hit with tsunami. Ya. Pulaunya terkena atau terdampak tsunami. Kemudian pernyataan 2, ternyata subjeknya masih sama, makanya terkesan subjeknya 1. The island is now recovering. Sekarang pulaunya sedang pemulihan. Makanya di pernyataan 2, ini subjeknya dihapus. Karena ini kalimat udah punya subjek. Subjeknya sama gitu. Nah, untuk menggantikannya, kita menggunakan, the island itu kan benda hidup bukan pulau. Bukan. Makanya kita menggunakan which. Ya. Kenapa menggunakan which? Karena satu, dia bukan makhluk hidup. Ya, bukan makhluk hidup dan juga bukan manusia. Gitu. Tapi kalau jelas itu buat manusia. Gitu. Kalau itu buat orang. Kalau where buat lokasi. Gitu. Kak, kenapa nggak where, Kak? Karena ini bukan merujuk ke lokasinya, tapi justru ke keadaan pulaunya. Kalau pulaunya dulu kena tsunami, tapi sekarang sudah mulai pulih. Gitu. Kalau how nggak ada, kalau it ngapain? Kan subjeknya sama, udah ada. Makanya dihapus nggak masalah. Sampai sini apakah ada pernyataan? Oke, lanjut. Oke. Coba untuk 57 kira-kira yang mana? Oke. 57. Ini ada buktinya ya. Charlie. Nah, ya, revisi sedikit ya. Memang di sini sekilas memang saya paham nih kenapa bisa milih C. Previous ini masa lalu. Ya, atau verb 2. Verb 2 ya? Pekerja menolak. Iya, mungkin masalah dari sini. Cuman permasalahannya adalah antara A dan C. Ya.
Kalau B, D sama E jelas salah karena ini present semua. Ya, itu simple present. Ya, present semua. Ada yang simple present, ada yang present continuous, ada yang present perfect. Masalahnya adalah di A dan C. Nah, ini kan konteks kalimatnya para pekerja menolak untuk melanjutkan proyek kecuali titik-titik uang. Nah, kecuali mereka dibayar, ya kan? Mereka dibayar banyak uang. Nah, kabar buruknya adalah kalau paid itu memang dia secara grammar benar past tense, tapi ini maknanya kalimat aktif yaitu membayar. Nah, the workers atau pekerjanya itu mogok kerja karena tidak dibayar. Jadi sebenarnya jawabannya yang pasif yaitu yang A. Kenapa pakai were? Subjeknya they, lebih dari satu. Kenapa lagi were paid? Nah, were paid ini adalah contoh dari kalimat pasif. Ya, pasif atau subjek ditambah subjek ditambah was atau were ditambah verb 3. Gitu ya. Jadi ini menandakan kalau ya artinya adalah dibayar. Jadi jawabannya lebih ke A ya Pak. Tapi saya paham kenapa bisa C. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu kayaknya setelah unless nggak pakai koma ya. Unless. Setelah unless nggak pakai koma. Ya, the project unless. Jadi saya pikir itu satu kalimat. Ini kan dua kalimat ya. Nggak dua kalimat juga sih. Lebih kepada masih satu kalimat yang sama sih. Ya. Masih bersambung. Ya, cuman yang satu ini maknanya itu adalah yang satu kan sampai mereka dibayar lebih banyak uang. Kalau tadi masalahnya adalah apakah membayar atau dibayar gitu. Jadi ini kan hampir sama dengan if conditional ya, yang tipe 2 ya. Masalahnya kalau pasif aktif. Ya. Ada kalau misalnya if-nya di tengah. Gitu. Kalau if-nya di tengah dia nggak pakai koma, Pak. Oke. Lanjut. Oke, di 58. Nah, ini 58 itu ada dua pernyataan. Nah, ada dua pernyataan. Ini makanya kita menggunakan materi di relative pronoun. Emang gimana Pak dua pernyataannya? Nah, pernyataan satu Pak, itu adalah the Eiffel Tower, ya, the Eiffel Tower was built in 1889. Ya, pernyataan satunya adalah Eiffel Tower atau Menara Eiffel dibangun 1889. Kemudian untuk pernyataan dua bunyinya adalah the Eiffel Tower, ya, the Eiffel Tower became one of the most famous landmarks in the world. Nah, ini kan subjeknya sama rujukannya, yaitu sama-sama membahas soal Menara Eiffel. Maka selanjutnya bisa diganti atau dihapus subjeknya. Hapus. Jadi Eiffel Tower kita hapus. Benda hidup ya Pak. Tadi benda mati. Nah, makanya dia kalau nggak pakai that bisa pakai which. Kak, which built atau which was built? Ini pasif. Kenapa? Subjeknya bukan benda hidup. Makanya jawabannya which was built. Kak, kenapa nggak yang C? Kan ada which juga. Gini, dia nggak pakai yang C, soalnya gini. Which built itu artinya yang membangun. Nah, ini maknanya aja udah salah. Karena maksudnya adalah menara tersebut yang dibangun tahun 1889. Kalau yang B, ini adalah yang dibangun. Jadi pas. Kenapa nggak yang A, D, atau E? Ini kalimat masalahnya udah ada predikatnya. Satu present, A sama E present tense, D nggak ada,
D nggak ada to be-nya, is, am, are, was, were. Lagian dia juga ada predikatnya ini, became. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan ada jawaban, yang satu which was built, terus yang satu Mm-mm. lagi that was built, mana yang dipilih? Which, Pak? Karena gini, ini ada dua pernyataan. Yang pertama kan Menara Eiffel dibangun tahun 1889. Yang kedua adalah Menara Eiffel itu menjadi salah satu yang paling terkenal. Itu kan berarti ada dua pernyataan. Kalau pakai Ya, was, itu dia hanya mewakili satu pernyataan, yaitu Menara Eiffel dibangun tahun 1889. Tapi karena ini adalah dua pernyataan dengan subjek yang sama, maka kita menggunakan which sebagai rujukan untuk oh, which ya. menunjukkan kalau kalimat ini subjeknya sama dan kita satuin jadi satu kalimat, ya, dan tidak jadi dua kalimat terpisah. Gitu. Ada Oke. pertanyaan? Oke. Oke, berbeda ngomong-ngomong soal all dan everyone, ini ada perdebatan. Biasanya orang bilangnya, Kak, all itu plural. Iya, all itu plural. Plural. Berarti everyone plural dong. Oh, tidak. Kan everyone dihitung per kepala. Satu, satu, satu. Makanya dia singular. Tapi kalau all dihitungnya plural. Kok dihitungnya plural? Nah, participants juga. Nah, ini menandakan kalau hitungannya adalah semua orang yang join. Dihitungnya semua, keseluruhan secara global, nggak per kepala. Gitu. Jadi kalau begitu kita menggunakan apa? Are given. Gitu. Kenapa nggak was, Kak? Atau is? Ah, itu mah singular. Gitu. Kenapa nggak be sama being? Ini beingnya nggak ada apanya. Nggak ada to be-nya. Is, Ini am, nggak pakai anu ya, nggak melihat lampau atau apa pas atau enggak. present ya. Lihatnya all sama Given, everyone. given kan verb 3 ya. Mm-mm. Given Iya. kan verb 3. Iya. Ini ngelihatnya di ini, Pak. Ngelihatnya di all. Patokan utamanya di all. Ini kata kuncinya belah sini. All. All of the participants. All participant. Berarti semua partisipan. Partisipan atau semua orang yang join, ngitungnya nggak per kepala, Pak. Tapi keseluruhan individu yang ada. Kecuali everyone. Everyone in the seminar. Everyone in the seminar. Berarti hitungannya per kepala. Is given a certificate. Dikasih sertifikat. Pak Wisi, sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Oke, 60. Jack is one of the students. One of the students itu berarti kan salah satu ya. Berarti jatuhnya apa? Singular apa plural? Tentu salah satu berarti singular. Singular. Kita mikir gitu, ini mesti singular nih, gitu. Dan ternyata jawabannya benar. One of the students berarti satu dari semua. Gitu. Udah gitu Jack. Ini satu orang, jelas. Maka jawabannya adalah yang B. Kak, kenapa enggak C, Kak? Sekali lagi, ini kalimat always berarti berulang. Tiap tahun ajaran pasti dia yang juara. Nah, fungsi berulang ini atau satu lagi adalah fungsi fakta. Fakta umum bahwa Jack adalah salah satu yang performanya paling top. Itu fakta. Makanya kita menggunakan simple present. Kalau A sama B, masalahnya sama, simple present. Cuman masalahnya adalah di subjek. Makanya pertanyaannya mengerucut jadi subjeknya satu apa banyak. Gitu. Kalau kita lihat kan one of the students, satu dari sekian banyak. Nah, berarti singular. Kak, kenapa nggak yang C? Nah, C itu, dia nggak pakai C itu karena gini, C itu past tense.
Kalau konteksnya simple past, berarti Jack dulunya berprestasi, sekarang tidak. Gitu. Oh, itu kan masih berprestasi sampai sekarang. Tiap tahun selalu berprestasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, Nah, biasanya gini, untuk lanjut. 61, ya, 61 ini ada kuncinya. To, ya. The man to titik-titik, you were speaking. Nah, biasanya kalau ada to-nya, kita menggunakan to whom. The man to whom you were speaking is my uncle. Nah, hal ini dikarenakan bahwa ya to whom itu ke siapa, gitu. Itu adalah objek kalimat. Gitu. Kalau to whom itu adalah ke siapa. Lebih fokus ke siapa kamu bicara. Atau siapa objek yang kamu ajak bicara. Gitu. Kalau misalnya nggak ada to-nya baru pakai who. Nah, kalau who dia nggak bisa setelah to. Ya. Dia kalau who itu dia nggak bisa setelah to, jadi harusnya kalau mau pakai who gas aja. Nggak usah pakai to. Gitu. Kalau whose itu adalah kepemilikan. Saya kasih contoh misalnya gini. The man whose cigarette you ask for is my uncle. Nah, the man whose cigarette you ask for is my uncle. Whose-nya itu merujuk ke whose cigarette. Itu rokoknya siapa? Nah, itu rokok sih akan whose ya. Nah, kalau kita menggunakan whose, maka kita fokusnya ke kepemilikan. Nah, kepemilikan fokusnya gini. Rokoknya siapa yang kamu minta? Gitu. The man whose cigarette you ask for. Whose cigarette berarti rokoknya punya pamanku. Gitu. Kayak fokusnya ke kepemilikan. Kalau which, kenapa nggak pakai which? The man, orang. Kalau kalau which itu kalau benda mati atau non hidup. Gitu. Kalau that itu dia nggak bisa setelah to. Oke. Eh, waduh, Kak, exit Kak. 2 menit lagi padahal ini. Mungkin udah sholat Jumat kali ya di sana. Mungkin bentar, saya tanya dulu bentar. Ya udah. Ya udah ini kita satu lagi ya sebelum jamnya Jumatan. Gitu. Satu lagi di nomor Oke, ya. 62. 62 itu the book along with notebooks. Nah, ini salah satu contoh soal jebakan atau aposisi. Nah, subjek aslinya adalah the book. Ini subjek asli. Along with the notebooks, ini adalah aposisi atau bersamaan dengan buku-buku lainnya. Berarti keterangan tambahan yang kalau sekiranya dihapus, dia tidak akan mempengaruhi keseluruhan dari kalimat. Gitu. Untuk kasus ini, ya, subjek utamanya adalah the book. Jadi kata kerja, ya, ini ada 2 koma, makanya dia cuma keterangan tambahan. Maka kata kerjanya itu merujuk ke subjek asli yang cuma satu ini, yaitu is. Kenapa nggak are? Kalau are itu kalau misalnya kamu menyertakan notebooks-nya. Gitu. Padahal di sini along with the notebooks bersamaan dengan buku-buku lainnya. Padahal subjek aslinya hanya merujuk ke si buku satu ini aja. Were, nah juga sama. Were kan jamak juga. Being sama be salah ya, karena being nggak ada to be is, am, are, was, were. Kalau be
be on the table. Nah, maksudnya is kali ya. Soalnya be itu bentuknya to be ya. Is, am, are, was, were. Gitu. Jadi untuk yang E ini keliru dia. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan untuk sesi hari ini, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, untuk materinya nanti di-share ya. Kalau nggak nanti malam besok pagi. Oke.